Halo, kembali lagi bersama saya. Nama saya Andika Setia Nugroho dengan NRP 50226241033. Hari ini saya akan mempraktekkan lab 2.5.4 yaitu lab navigating the Linux file system and permission setting. Nah, pertama-tama untuk untuk melihat file system yang sedang di mount, kita dapat menggunakan command lsblk. lsblk bisa dilihat di sini ada beberapa motif seperti SDA dan SDB. Di SDA ini ada 23,4 giga ya. Sedangkan di SDB ada 1023 MB. Nah, lalu untuk mounting kita dapat menggunakan command mount. Di sini misalnya kita menggunakan command mount. Di sini terlihat ada banyak sekali command untuk mounting. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama, tapi sekarang kita akan menggunakan piping untuk memberikan output ke grep maksudnya, untuk memfilter outputnya dan mendisplay hanya ke root file system tadi. Pertama-tama kita lakukan cd pertama kita lakukan cd, kita kembali ke home directory, ke atas, lalu setelah itu kita menggunakan ls l untuk list semuanya. Bisa dilihat filenya. Nah, di sini bisa dilihat file-filenya yang ada di SDA yang ada di SDA1 ya, di file system SDA1. Nah, kita juga bisa melakukan mounting dan on mounting menggunakan command mount itu tadi ya. Nah, bisa dilihat di workstation ini memiliki dua hard drive. Dua hard drive ini dimana yang pertama itu dikenal oleh kernel sebagai dev/sda, sedangkan yang kedua itu dikenal dengan dev/sdb. Nah, sebelum device ini bisa di mount, dia harus punya mounting point. Nah, untuk itu pertama-tama kita kembali lagi ke home ya. cd home untuk kembali lagi. Kita sudah. Lalu kita bisa menggunakan national untuk nulis. Nah, sini bisa dilihat file-filenya. Nah, karena sini belum ada folder second underscore drive, maka kita akan membuatnya dengan menggunakan make it drive. Oh, ternyata sudah ada di sini second drive. Nah, karena sudah ada, kita bisa mengecek apakah di dalam second drive ini ada file atau tidak dengan menggunakan ls slash Nah, sini bisa dilihat file-filenya, dan sini sudah ada folder second drive. Untuk itu kita akan mengecek apakah di dalam folder tersebut atau directory tersebut ada file atau tidak yang ls l second drive. Nah, ternyata tidak ada ya. Setelah itu kita akan memounting SDB1 ke second drive tersebut dengan menggunakan SDB, dengan menggunakan sudo mount
slash dev sudo mount slash dev stp1 ke second drive, ke folder second drive. Di sini merupakan destinasi, di sini merupakan ini second drive merupakan destinasinya, dan dev slash stp1 merupakan source-nya ya. Nah, sudah dilihat bahwa sudah termount, kita bisa kemudian mengeceknya menggunakan lsl second drive. Bisa dilihat sudah ada dua file sini, close found dan myfile.txt. Nah, bisa dilihat directory itu tidak lagi kosong dan ada filenya ya. Nah, artinya second drive itu merupakan entry point untuk file system yang secara fisik tersimpan di dev slash stp1. Nah, kita juga bisa mengecek dev stp menggunakan grep ya. Kita bisa menggunakan mount grep lalu slash dev slash st bisa dilihat tersebut ada slash dev st1 di type ext4 dan slash stp1 di second drive, tipenya juga ext4 ya. Lalu untuk unmount-nya kita dapat menggunakan sudo unmount. Mari kita lakukan sudo unmount plus kita ingin mengunmount stp1 stp1 maaf, bukan unmount ya, tetapi umount. Kita sudo umount dev stp1. Nah, setelah itu bisa kita cek lagi bahwa di directory second drive ini ya, di directory ini sudah kosong ya, karena sudah di unmount. Lalu selanjutnya kita akan mempraktekkan Linux file permissions ya. Jadi di Linux itu ada permission atau perizinan untuk setiap file. Nah, kita akan mencoba untuk melihatnya dan mengubah file permission tersebut. Nah, pertama-tama kita akan mencoba masuk ke cd tab.support file slash scripts ya. cd, jadi kita clear dulu cd, kita masuk ke lab support gitu file slash scripts. Nah, kita sudah masuk. Nah, di sini kita ingin melihat semua file yang ada. Dan sini bisa dilihat file-filenya ya. Di sini ada file yang namanya sciops.mn. Nah, sciops.mn ini merupakan file yang dimiliki oleh user analyst. Dan permissionnya memiliki arti seperti kalau sini kalau ini kan ada dash rw dash r dash dash r dash dash. Nah, itu apa artinya? rw artinya read write. Jadi user analyst ini bisa melihat dan menulis ke file sciops.mn, dan anggota dari user analyst ini atau grup anggota yang ada di Linux ini bisa melihat file tersebut. Kalau ada anggota lain juga hanya bisa read file tersebut. Jadi
client user analyst hanya bisa melihat file ini saja, tidak bisa mengubah. Lalu kita juga bisa menggunakan comment touch untuk membuat misalnya post, kita bisa menggunakan comment touch ini untuk membuat file teks yang kosong. Misalnya touch kita akan membuatnya di direktori mnt dengan judul my new file.txt. Nah, bisa dilihat permissionnya denied ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena di folder mnt ini, itu hanya bisa diakses oleh root usernya, bukan user analysnya. Sehingga untuk bisa membuat file tersebut kita harus menggunakan sudo supaya bisa menggunakan privilege administrasinya. Hanya sudo touch di sini kita bisa menggunakan bisa dilihat di sini ada filenya ya, file.txt, dimana di sini pemiliknya adalah root atau adminnya. Nah, di sini di my new file.txt ini memiliki permission untuk read write atau membaca dan menulis untuk user root. Jadi untuk user root atau admin, dia bisa menulis dan membaca filenya ini. Nah, selain user root hanya bisa membaca saja, membaca file my new file.txt ini. Lalu kita juga bisa menggunakan command chmod untuk mengubah permission dari my file. Nah, misalnya kita masuk ke dulu ya. Misalnya kita masuk ke kita masuk ke sini dulu. Misalnya di sini kita ingin mengubah beberapa permission. Pertama-tama kita bisa membuat file dulu dengan touch Nah, bisa dilihat my file ini ada di dalam folder secondary. Misalnya kita ingin mengubah permissionnya, kita dapat menggunakan chmod. Misalnya sudo chmod 665 sudo chmod 665 pada my file.txt. Nah, kalau kita misalnya cek, nah ini berubah menjadi hijau ya. Nah, permissionnya itu berubah juga menjadi, ini bisa dilihat yang sebelumnya read write dan read, sekarang berubah menjadi read write read dan ada tambahan X. Nah, di chmod ini itu mengambil permissionnya itu dengan format oktal. Jadi misalnya tadi kan 665, oktalnya itu berarti 110 di binary ya. Nah, anggap aja di setiap
permission itu bisa 1 atau 0. Jadi kalau misalnya 110 artinya read write, karena read itu sama dengan 1, write itu sama dengan 1, dan execute-nya itu 0. Sehingga chmod 665 di myfile.txt itu tuh berubah menjadi read write untuk ownernya, lalu untuk grupnya itu read write juga, dan selain itu bisa read dan mengeksekusi file tersebut. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita ingin mengubah permission myfile.txt-nya ke read write execute, read write execute, read write execute. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan sudo chmod 7777 di sini, artinya read write execute, menggunakan prinsip tadi. Kita coba, bisa dilihat berubah menjadi read write execute, read write execute, dan read write execute untuk semua user dan grup. Lalu ada juga komen CHO, komen CHO. Nah, komen CHO ini berfungsi untuk mengubah ownership dari file atau direktor yang ada. Misalnya kita ingin mengubah ownership my file.txt ini ke analis, kita dapat menggunakan sudo chmod analis my file.txt. Misalnya lalu kita cek, nah di sini bisa dilihat ownernya berubah menjadi analis. Ya, sebelumnya memang analis. Kalau misalnya kita ubah jadi file.txt, bisa dilihat ownership-nya berubah menjadi root ya. Nah, untuk mengubahnya lagi kita bisa menggunakan sudo chmod analis berubah menjadi analis lagi ya. Nah, lalu gimana kalau kita ingin mengubah analis user analis dan grup analis menjadi root? Kita bisa menggunakan tanda titik 2. Jadi misalnya sudo chmod root my file.txt, bisa dilihat berubah per user permissionnya berubah menjadi root ya. Kita kembalikan lagi file.txt. Nah, kita juga bisa menambahkan atau mengappend kata test di belakang myfile.txt ini. Itu bisa menggunakan yang sudah dipelajari di lab sebelumnya, yaitu menggunakan simbol 3000. Jadi echo test ini atau tambahkan ke myfile.txt. Misalnya kita bisa dilihat itu tertambahkan ke myfile.txt. Jadi isinya tulisannya test ya. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena kita merupakan analis, dan di sini bisa dilihat bahwa myfile.txt permissionnya itu untuk user analis semua, sehingga kita bisa melakukan comment echo test
echo ini untuk mengappend kata tes di myfile.exe. Selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke direktori lab.support.files. Kita dilakukan dengan menggunakan cd lab. Nah, sini bisa melihat. Nah, di sini kita bisa membandingkan permission malware dengan permissionnya Mininet service. Nah, bisa dilihat permission malware ini merupakan direktori ya permisinya, sedangkan permission Mininet underscore service itu merupakan sebuah file. Jadi untuk membedakan file dan direktori itu bisa dilihat di permissionnya. Di awal itu ada D atau tidak. Kalau misalnya ada D, berarti itu merupakan direktori. Kalau tidak ada, berarti itu merupakan sebuah file. Dan untuk tambahan, chmod dan chown ini juga berfungsi untuk direktori, sama seperti file ya. Lalu lanjut, misalnya kita ke direktori dev ya, kita ingin melihat file yang ada di direktori dev. Nah, di direktori ini ada banyak sekali file. Nah, sini bisa dilihat di depannya ini ada yang depannya itu L. Depannya L itu artinya itu merupakan simbolik link. Kalau C itu artinya factor device. Dan kalau yang awalannya B itu artinya block. Seperti SDA ini kebanyakan B, berarti artinya block. Di Linux ini juga ada yang namanya symbolic link. Symbolic link ini kayak shortcut di Windows ya. Nah, di Linux ini ada dua tipe, ada symbolic link dan hard link. Nah, kalau symbolic link ini menunjukkan ke file name-nya dari file yang lainnya, dan untuk hard link ini langsung ke konten dari file yang lainnya. Nah, misalnya kita kembali dulu ya. Misalnya kita menggunakan echo simbolik kita cek dulu ya file 1. Kita belum ada file 1. Misalnya kita membuat dulu lah file 1. Search my file atau file 1 file 1.txt. Nah, buat itu misalnya kita menggunakan echo simbolik Nah, kalau misalnya kita lihat isi dari file satu tersebut, bisa dilihat ada kata-kata simbolik ya, karena kita barusan masukkannya ke file 1. Nah, misalnya kita membuat lagi tapi untuk file kedua, misalnya kita buat file lagi file.txt.
Nah, sini bisa dilihat file 1 isinya simbolik dan file 2 isinya hardware. Nah, kemudian kita akan sini bisa dilihat file 1 dan file 2. Nah, misalnya kita ingin membuat simbolik link ke file 1, kita bisa menggunakan ls atau simbolik link s dari misalnya namanya file 1 simbolik ya. Kita file 1 link. Nah, lalu misalnya kita ingin membuat link juga, langsung menggunakan hal namanya apa ya? Namanya file Tuhan. Misalnya seperti itu. Lihat bahwa di sini tidak terlihat ada simbolik link dari file 1 simbolik ke file 1 tadi. Nah, sedangkan untuk yang hard link itu nggak ada panah ya, langsung file to hard. Nah, misalnya kalau kita ingin mengubah namanya, misalnya file 1 menjadi file 1 nya file 1 txt jadi file 1 ini txt dan file 2 txt menjadi file txt. Nah, misalnya kita melihat ke dalam file 1 simbolik tadi ya. Nah, dengan menggunakan cat file 1 simbolik. Nah, ini tidak ada karena namanya sudah berganti. Nah, kalau di simbolik link itu, kalau di simbolik ini mengarah ke namanya, sehingga kalau namanya berubah tidak bisa menyambungkan keduanya lagi, sehingga kliknya sudah hancur ya. Tapi kalau yang misalnya cat file toolbar, nah ini masih menunjukkan output hard. Nah, kenapa? Karena untuk hard link ini menunjukkan ke kontennya langsung, sehingga tidak berpengaruh apabila namanya diubah, karena arahnya itu langsung ke kontennya ya, yang ada di file tersebut. Nah, ini tadi merupakan praktikum untuk lab 2.5.4 navigating the Linux file system and permission settings. Terima kasih sudah menonton.